Tahapan berikutnya adalah ruku. Ruku itu kalau secara bahasa artinya merunduk, itu ruku. Ketika proses dari berdiri setelah membaca surah, kemudian ruku, maka tahapannya adalah dengan cara melakukan bacaan atau ucapan apa? Takbiratul intiqal. Jadi takbir itu ada dua. Ada yang namanya takbiratul ihram, ada yang namanya takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu ya takbir yang mengawali sholat. Tapi kalau takbiratul intiqal adalah takbir untuk memberikan isyarat atau aba-aba untuk beralih dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kalau takbiratul ihram cuma satu saja di awal. Selebihnya takbiratul intiqal. Namun di dalam sholat hanya ada satu kata ucapan yang tidak memakai takbiratul intiqal, yaitu ketika bangkit dari ruku. Sehingga ketika bangkit dari ruku ucapannya bukan Allahu Akbar tapi Sami Allahu liman hamidah. Untuk makmum tidak mengikuti Sami Allahu liman hamidahnya, tapi makmum cukup berdiri saja kemudian mengucapkan Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Oke, sekarang ruku dulu. Ketika ruku kita mengucapkan takbiratul intiqal. Dan ketika sudah dalam posisi ruku, maka yang harus kita pastikan adalah menyempurnakan posisi ruku kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, jika engkau sholat, sempurnakan sholatmu. Jika engkau ruku, jangan engkau bangkit dari ruku sampai benar-benar sempurna ruku. Jika engkau sujud, jangan engkau bangkit dari sujud sampai benar-benar sempurna sujudmu. Yaitu kaitannya dengan tumak ninah. Tumak ninah itu adalah melakukan gerakan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, itu tumak ninah. Ketika ruku, maka posisi ruku itu adalah bisa dikatakan 90 derajat. Lurus, ya, lurus. Kemudian dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Rasulullah ketika ruku, Rasulullah menekan lututnya, membuka jari-jarinya. Ketika Rasulullah sujud, Rasulullah merapatkan jari-jarinya dan mensejajarkan dengan bahunya. Ini kalau ruku. Berarti ditekan, kemudian dibuka jari-jarinya, lututnya ditekan. Sehingga dari sini kita pahami bahwa posisi ruku itu adalah telapak tangan kita ada di lutut. Mohon maaf, tidak ada ruang bagi seseorang yang ruku itu megang paha. Ada yang begini. Ada di bawah ruku. Ada yang di bawah lutut. Merasa karena tangannya panjang. Terus gimana kalau tangannya panjang? Tangannya ditekuk. Rasulullah ketika takbir ada di 4 tempat. Ya. Ketika takbiratul ihram, ya kan, mengangkat tangan maksudnya. Rasulullah mengangkat tangan di 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari rakaat kedua masuk rakaat ketiga. Ketika berbicara ruku, ini kita posisi dalam posisi berdiri setelah membaca surah. Kemudian apa? Allahu Akbar, seperti itu. Nah, perhatikan, ketika takbir sama seperti takbiratul ihram. Telapak tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Kemudian telapak tangan ini menghadap ke kiblat, tidak direnggangkan dan juga tidak dirapatkan. Patokannya bahu atau telinga. Seperti itu. Radiusnya ini, jangan begini. Gitu kan? Kan masih begini masih memungkinkan, masih sejajar dengan bahu. Ketika ruku maka langsung Allahu Akbar. Nah, begini. Nah, ketika ruku ini telapak tangan menekan lutut. Kemudian apa? Posisi pundak ini rata dengan kepala. Ketika ruku ini rata. Sudah rata belum nih? Udah. Nah, kayak gitu. Dalam hadis katakan dilarang ketika ruku mendongakkan kepala. Jadinya begini. Ada orang kan disuruh melihat tempat sujud, nggak ada perintah untuk itu. Yang ada adalah apa? Kepala dan pundaknya lurus. Ini tangan menekan lutut. Kalau tangannya panjang, ya dia harus begini nanti.
Ya kan? Bukan kemudian dia menurun begini. Bahkan dalam hadis sahabat Abu Hurairah menyampaikan, aku melihat Rasulullah SAW ruku seakan-akan jika aku meletakkan gelas di atas pundaknya nggak akan jatuh. Gitu. Jadi ratalah kurang lebih gini. Kita berusaha untuk bagaimana supaya rata. Ini nekan apa lutut kita, kemudian kepala kita sejajar karena supaya ini dengan pundak dengan punggung kita rata. Tidak begini. Dan juga tidak gini. Ya, oke. Begini kurang lebih. Ketika ruku, maka bacaan ruku juga banyak. Yang saya tahu bacaan ruku itu ada 5. Ada yang biasa kita apa? Subhana rabbiyal azim. Ada yang ditambah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ada yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang subuhul kudus dan segala macamnya. Ada bacaan sujud yang panjang yang biasa Rasulullah baca ketika qiyamul lail. Rasulullah baca itu ketika qiyamul lail. Kenapa? Sendiri. Kalau itu kan pilihan sebenarnya, pilihan. Kalau kita sholat berjamaah tentu mempertimbangkan makmum. Kalau sholat berjamaah. Adapun bacaan ruku itu minimal dibaca sekali, minimal. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah dibacanya berapa? 3 kali. Kalau yang subhana rabbiyal azim itu 3 kali. Kalau yang subhanakallahumma wa bihamdika Rasulullah juga bacanya sekali. Mau dibaca lebih dari 1 kali juga monggo. Dalam hadis, dalam ruku dan sujud kita membaca berkali-kali juga silahkan. Apalagi kalau mengikuti melihat penjelasannya Aisyah. Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah ketika sholat bacaannya ketika surah itu panjang. Kalau sholat sendiri yang dilihat oleh Aisyah. Kalau rukunya lebih panjang dari lama berdirinya. Sujudnya Rasulullah pun lebih lama daripada berdirinya. Yang penting bahwa itu adalah bacaan ketika ruku. Mau dibaca berkali-kali silahkan. Mau dibaca semua bacaan ruku yang ada juga silahkan. Karena itu momen bacaan yang harus kita baca. Intinya begitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan begini, sebaik-baik bacaan yang paling disukai oleh Allah ketika ruku dan sujud adalah apa? Tasbih. Ya tadi subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Kalau bacaan yang lainnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada tasbihnya di situ. Ada hadis Rasulullah menyatakan apa? Dilarang ketika ruku dan sujud membaca ayat Al-Qur'an. Yang berikutnya bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku namanya i'tidal. Posisi bangkit setelah ruku. Bangkit setelah ruku ya. Posisi bangkit setelah ruku namanya i'tidal. Secara bahasa i'tidal itu artinya tegak lurus. Ketika bangkit dari ruku, tentu kan di sini seorang yang sholat itu dia beralih dari satu gerakan ruku menuju i'tidal. Tapi peralihannya tidak mengucapkan takbir. Kalau dia sholat sendiri, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Semoga Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Kenapa bacanya sami Allahu liman hamidah? Memuji Allah dan memuliakan Allah. Karena walaupun tidak diucapkan bahwa posisi ruku itu adalah posisi penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami. Ketika bangkit dengan mengucapkan itu, kemudian dia mengambil posisi i'tidal. Nah, sekarang yang jadi masalah posisi i'tidal seperti apa? Posisi i'tidal itu kalau kita lihat ada 3 contoh, ada 2 contoh posisi i'tidal. Posisi pertama adalah posisi yang umum dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Indonesia lah, yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang mengikuti mazhab Imam Ahmad, gitu ya. Sebagian yang mengikuti mazhab Imam Ahmad, ketika bangkit dari ruku, dia dalam posisi i'tidal, maka tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa posisi tangan itu di mana. Tidak ada. Yang ada adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah bangkit dari ruku, Rasulullah kembali meluruskan tulang-tulangnya.
Ya, ini hadis pertama. Hadis yang kedua adalah hadis bahwa apa? Ketika Rasulullah bangkit dari ruku, Rasulullah meluruskan tulang-tulangnya sampai kembali kepada posisi semula. Nah, dari sinilah kemudian terjadi perbedaan dalam posisi i'tidal. Kalau memakai hadis yang pertama, Rasulullah bangkit dari ruku, Rasulullah bangkit sampai kembali lurus tulang-tulangnya. Kalau kembali lurus bagaimana? Begini. Ya kan? Lurus tulang-tulangnya, semuanya lurus gitu kan. Kalau pakai hadis yang kedua, bahwa Rasulullah kembali meluruskan tulang-tulangnya sampai kembali kepada posisi semula. Bahwa ketika lurus tulang-tulangnya itu yang dimaksud bukan tangan, tapi yang dimaksud lurus itu adalah apa? Tulang belakangnya. Karena ketika ruku tangannya nggak bengkok. Tulang yang dimaksud itu adalah tulang belakang. Karena waktu ruku yang bengkok itu adalah tulang belakang, bukan tangannya. Tangannya justru apa? Lurus. Yang bengkok itu tulang belakangnya. Kemudian ketika diungkapkan kembali lurus tulangnya, yang dimaksud lurus itu tulang belakang. Terus tangannya bagaimana? Kembali kepada. Memakai hadis yang kedua, kembali kepada posisi semula. Paham maksudnya? Yang lurus itu tulang belakang, tek, lurus begini, kemudian kembali kepada posisi semula. Kalau semula berarti gimana logikanya? Sebelum ruku ngapain posisinya? Sebelum ruku kan begini, kemudian ruku, bangkit, lurus tulang belakangnya, kembali kepada posisi semula. Kedua-duanya punya dasar. Syekh bin Baz menyampaikan bahwa posisi i'tidal yang mendekati kepada kebenaran adalah dengan cara apa? Kembali kepada posisi semula. Ini menurut Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini mufti, seorang ulama besar di Arab Saudi sana. Tetapi kalau kita lihat Syekh Nasruddin Albani, juga ulama di Saudi sana, mengatakan bahwa apa? Posisi yang benar adalah menggantungkan. Kata apa? Meluruskan tulang-tulangnya. Tapi ya, inilah khilafiyah. Inilah fikih. Yang sedakep ini jangan merasa diri paling benar. Yang lurus juga jangan menyalah-nyalahkan yang sedakep, gitu kan? Tapi bahwa di antara kita masing-masing harus i'tidal yang benar. Bagaimana caranya? Dengan bekal ilmu yang kita dapatkan. Bukan dua-duanya boleh, bukan. Kalau dalam masalah khilafiyah itu berbeda antara pilihan dan perbedaan. Kalau pilihan berarti dua-duanya benar, dua-duanya bisa dipilih. Seperti bacaan sujud tadi, bacaan ruku tadi kan itu dua-duanya memang benar, ada contohnya, dua-duanya boleh. Ya. Tapi kalau i'tidal bukan dua-duanya boleh, dua-duanya punya dasar. Mana yang mendekati? Nah, sekarang mana yang kita pilih? Karena kita mengikuti salah satunya. Ketika berbicara masalah i'tidal, seseorang memang harus benar-benar bisa memilih mana yang menurut dia lebih cenderung dia untuk lakukan agar dia siap bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal itu kalau sebagai makmum, maka dia ketika bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian menambah dengan bacaan Rabbana lakal ham. Kalau sebagai makmum, maka dia tidak perlu mengikuti sami Allahu liman hamidahnya. Cukup dia bangkit kemudian mengucapkan Rabbana lakal ham. Ada dua, Rabbana lakal ham. Kemudian Rabbana walakal ham, sama saja. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dalam posisi i'tidal ya silakan tadi. Yang jelas bahwa ini pilihan. Ini pilihan. Yang jadi pertanyaan begini. Terus kalau kita jadi makmum bagaimana? Imamnya kan begini. Padahal kita maunya begini. Kan kita harus mengikuti imam. Ya kan gitu. Kita mengikuti imam itu pada hal-hal yang sifatnya rukun-rukun sholat. Selain dari rukun-rukun sholat, maka apa? Kita boleh berbeda dengan imam. Bahwa yang rukunnya apa? Bahwa dia i'tidal, itu rukun. Bagaimana cara i'tidal? Itu khilaf, pilihan. Itu ada perbedaan. Oke, silakan. Berarti makmum tidak harus melihat gimana ya imam rukunnya ya, gimana imam i'tidalnya ya. Sehingga kembali, yang penting kalau imam dia i'tidal, makmum harus i'tidal, itu rukunnya. Tapi bagaimana gerakan i'tidal? Nah, inilah yang kemudian masing-masing diberikan kebebasan.